Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali pada kesempatan kali ini kita akan membahas daripada lanjutan kitab Khulasah Nurul Yaqin daripada bagian yang ketiga dengan judul Wiladatuhu wa Radha'atuhu, kelahiran dan penyusuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulida sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yaumal itsnain atsani asyara min Rabi'il Awwali amal fil. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Wa summiya amu wiladatihi amal fili li'anna malikal habasyati arsala ama wiladatihi jaisan ila Makkah lihadamil Ka'bah wa kana fihi filun azimun fa'ahlaqallahu al-jaysha ikraman liwiladati an-nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan tahun gajah dikarenakan Raja Habasyah mengirimkan tentara ke Mekah dalam tahun kelahiran beliau untuk menghancurkan Ka'bah, dan pada saat itu gajahnya sangat banyak. Lalu Allah membinasakan mereka, tentara gajah, sebagai penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa radha'athu ba'da ummihi Thuwaibah al-Aslamiyah khadimah ammihi Abi Lahab thumma Halimatus Sa'diyah ila an balagha umruhu arba'a sanawat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusui oleh Thuwaibah al-Aslamiyah sesudah disusui oleh ibu beliau Siti Aminah. Thuwaibah adalah pelayan daripada paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusui oleh Halimatus Sa'diyah sampai umur 4 tahun. Maka yang kita bisa ambil daripada pembahasan kali ini, di mana Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan bertepatan dengan tahun gajah, yang dimana bahwasanya daripada pembesar Habasyah yang sekarang dikenal Ethiopia, itu daripada Raja Abraha ini punya satu keinginan, karena melihat daripada Ka'bah yang dikatakan tempat ibadah yang sangat tua itu sering dan banyak dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai macam penjuru. Maka ada rasa timbul keirian di hati Abraha. Kenapa tempat ibadah dia, gereja dia yang dibangun dengan sangat indahnya, yang dikenal dengan Hulais, itu jarang atau sedikit sekali para pengunjungnya. Maka inilah keinginan Raja Habasyah itu Abraha untuk bisa mewujudkan cita-citanya agar tempat ibadah gereja yang telah dibuat itu bisa dikunjungi oleh orang banyak dari berbagai macam penjuru. Maka pas hal yang sangat kebetulan, ketika itu ada salah seorang pemuda dari bangsa Arab menuliskan daripada dinding tempat ibadah Raja Abraha dengan menggunakan kotoran manusia.
dengan tulisan pemuda Ka'bah. Maka inilah yang membuat semakin jengkel Raja Abraha dengan hati yang sangat marah untuk bisa menghancurkan Ka'bah Baitullah. Maka Raja Abraha menyiapkan beribu-ribu tentara gajah untuk menyerang kota Mekah dengan tujuan menghancurkan Ka'bah Baitullah. Maka di sanalah Raja Abraha yang pertama kali dalam kitab Quran disebutkan itu menyendera daripada binatang-binatang ternak yang dimiliki oleh para pemuka-pemuka daripada bangsa Quraisy. Maka apa tujuannya? Tujuannya agar para pemuka Quraisy tersebut mendatanginya dan berdialog tentang Ka'bah yang ingin dihancurkan. Maka tibalah daripada seorang kakek daripada Rasulullah SAW yang bernama Abdul Muthalib untuk mendatangi Abraha. Abdul Muthalib punya suatu sifat keistimewaan, sifat kemuliaan yang membuat hati Abraha merasa heran dengan takjub, dengan kegantengan, dengan kemuliaan, dengan sifat kewibawaan yang berada pada kakek Rasulullah yang bernama Abdul Muthalib. Maka ketika Abdul Muthalib sampai di tempat tersebut mengunjungi Abraha, Abraha tidak ingin apabila singgasananya juga diduduki oleh Abdul Muthalib, pemimpin bangsa Quraisy. Dan juga dia tidak ingin berada di atas sedangkan Abdul Muthalib di bawah. Maka dihamparkanlah karpet agar mereka bisa duduk bersama-sama. Maka Raja Abraha mengatakan, "Ya Abdul Muthalib, apa keinginanmu datang ke sini?" Apa kata Abdul Muthalib? "Wahai Abraha, wahai Raja Habasyah, kedatangan saya adalah untuk mengambil kembali ternak-ternak saya, kambing saya, ontak saya yang kau sandera." Raja Abraha tertawa terpingkal-pingkal. Karena mengapa seorang pemimpin daripada kota Mekah Al-Mukarramah itu bukan menghindari atau bisa melawan tentara Raja Abraha, melindungi Ka'bah Baitullah yang akan dihancurkan. "Ya Abdul Muthalib, kenapa engkau datang sini hanya meminta hewan ternak yang kau miliki yang aku sandera? Bukan engkau mengatakan untuk bisa bernegosiasi kepadaku agar Ka'bah Baitullah bisa tidak dihancurkan?" Maka apa kata Abdul Muthalib? "Wahai Abraha, Ka'bah Baitullah ada pemiliknya. Maka Allah sang pemiliknya yang akan menjaga Ka'bah Baitullah. Tetapi onta, kambing, binatang ternak yang kau sendiri adalah milikku, kembalikan. Dan kami pasti akan menepi ketika pasukan gajahmu memasuki daripada tempat kami untuk menghancurkan Ka'bah Baitullah." Inilah yang dimana bahwasanya Abdul Muthalib secara jelas mengatakan Ka'bah Baitullah adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka yang pantas menjaganya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan daripada burung ababil untuk menghancurkan Raja Abraha sehingga mereka akan terbakar seperti ulat. Dan juga yang di sini sebutkan juga tentang ibu susu Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah Thuwaibah. Thuwaibah adalah merupakan daripada hamba sahaya milik daripada pamannya Abu Lahab. Abu Lahab itu gembira pada saat kelahiran Nabi pada hari Senin, maka Abu Lahab memerdekakan daripada dia punya budaknya Thuwaibah dan memberikan ibu susu untuk baginda Rasulullah SAW.
Maka kemudian setelah Thuwaibah, nanti proses penyusuan akan jatuh kepada Halimatus Sa'diyah sampai berumur nanti Nabi Muhammad SAW itu berumur 4 tahun di susuan daripada Halimatus Sa'diyah. Maka inilah yang menjadi pembelajaran bagi kita agar kita pahami sedikit demi sedikit tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW di kitab Khulasatul Nurul Yaqin, meskipun singkat tapi mudah-mudahan bermanfaat. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.